Pagi ini kebiasaan aku membaca Alkitab dan memuji Tuhan sebelum beraktivitas. Baiklah, pagi ini aku akan membacakan Alkitab, yaitu Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahlah, engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga." Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan, orang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahlah, engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan berangkat ke surga." Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elia. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap
pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah mereka." Mereka menyuruh 50 orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa dan yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Hai kamu sekalian yang berdagang, hai datang kemari dan minumlah air, dan biar padamu uang perak tiada. Silakan belilah makanan ajaib, air anggur, air susu, tak usah kau bayar. Telah tersedia perjamuan raya. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah engkau. Hosiana putra Daud, memasuki kota Sion. Siap-siaplah engkau, atur tata bagi dia, ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Hai umat Tuhan, nyanyilah bagi Raja. Mulia telah bangkit dari kuburnya. Haleluya. Makasih Tuhan buat firman-Nya pagi ini dan kidungnya. Semoga Tuhan menyertai hidup kami satu hari ini. Berkati Tuhan dalam perjalanan kami satu hari ini. Kuasai kami dengan kuasa-Mu, sertai kami dalam hidup perjalanan kami. Lindungilah keluarga besar kami, suamiku, anak-anakku, keluarga besarku, cucuku, paramainku, semuanya, keturunan di mana saja berada, baik yang di Jakarta, di Palangkaraya, di Banjarmasin, Banjarbaru, dan di Plehari, di mana-mana saja saat ini keberadaan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan pimpin mereka, kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan mereka damai, sukacita, keselamatan, kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki dari-Mu. Terima kasih Tuhan, mudahkan segala perjalanan kami hari ini. Tuhan, pimpinlah setiap langkah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan di bumi ini seperti di surga sampai selama-lamanya, dan ampuni segala dosa-dosa kesalahan kami. Haleluya. Amin.